yang sama, di alamat link yang sama begitu. Jadi berharap teman-teman bisa hadir di 2 kali kesempatan dan ada hadiah yang akan kami berikan dari UPKK UKI, yakni sertifikat. Ya, kami menghargai kehadiran kalian, maka kami mengapresiasinya melalui sertifikat. Jadi berharap semua dapat hadir dan juga dapat menjadi sertifikat plus buat kalian, tapi yang lebih plus lagi itu adalah pengenalan materi dan bahkan juga penerapan materi dari pertemuan kita hari ini. Begitu. Dua menit lagi ya Kak, kita tunggu baru kita start. Semoga yang lain yang masih bimbang-bimbang setelah melihat chat temannya, ya kan, bisa join di kita kan? Iya, betul. Atau yang punya gebetan ya kan, mungkin memulai chat boleh share Zoom-nya kita. Bilang yuk join bareng gitu kan, siapa tahu setelah ikut ini ada pembahasan baru yang bisa dibicarakan. Ya nggak Kak? Modus. Ada bahan pembicaraan. Yes. Dengan gebetan. Bu Esther masih, Kak? Masih ada, Kak. Tapi tidak lagi di dalam kelembagaan UPKK. Beliau jadi pengajar di FKIP. Oh. Jadi pengganti Bu Esther siapa? Yang di depanmu inilah. Iya. Asik dong. Loh, iya kan? Menjalankan visi makin jelas, makin clear. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya nggak berani berbicara. Terakhir kali kamu istilahnya ke alam bebas itu tahun lalu itu ya, yang waktu itu kita cari-cari di kamu lagi mau naik gunung atau apa gitu? Iya, betul. Gitu? Betul sekali, iya. Untung jadi tuh naik gunung ya. Betul, Kak. Karena kalau sekarang udah nggak mungkin lagi kan? Betul sekali. Masih pengen sih, cuman udah nggak bisa. Semua dibatasin, keluarga sih lebih tepatnya. Mungkin teman-temannya juga gitu ya. Tetap harus memikirkan kesejahteraan orang lain daripada kepentingan sendiri. Nah, Kak, tolong ya. Kamu kasih tahu sama Natalia, dia lagi mau naik gunung katanya. Terus saya bilang, kamu jangan cari gara-gara mau naik gunung. Gitu. Ya, mikirin keluarga sih lebih tepatnya. Kalau sendiri pribadi sih ya mungkin ya kalaupun kita lenyap di telan bumi kan kita nggak memikirkan, tapi kan keluarga sih lebih tepatnya. Asik. Betul. Sip, karena sudah jam 11.11, pas banget nih, bukan diskonan gitu ya. Kita akan mulai dan kami ucapkan selamat datang bagi semua rekan-rekan dan terima kasih untuk kehadirannya. Kita sudah sekitar 20 juta jiwa di dalam. Kami nggak sebutkan nama, tapi Kak Eka menyapa ya, say hi. Ya, kalau kalian mau saling sapa-sapaan di grup kolom chat, monggo sebelum materi diungkap secara dalam dan mendetail oleh tim puzzle, baik itu Kak Virgin maupun juga, maaf tadi Kak satunya, Yosep. Yes, Kak Yosep, berharap teman-teman bisa saling perkenalan, karena beberapa fakultas sih saya udah cukup kenal karena kita sudah sering layani, tapi berharap teman-teman juga bisa saling tegur menegur, sapa menyapa begitu ya, sehingga kita tidak hanya terhubung dengan narasumber, tapi kita juga saling terhubung satu sama lainnya. Ya, thank you Sophie, thank you Dwi dan semua teman-teman yang terhubung di dalamnya. Dan satu tujuan besar dari pertemuan kita kali ini sebenarnya adalah bagaimana kita tetap survive menghadapi masa-masa sulit, secara khusus pandemi yang sedang berlangsung sampai dengan hari ini, dan bahkan kita yang di Jakarta khususnya akan kembali mengalami PSBB besar-besaran, tapi kita mengimani bahwa di dalam situasi sulit sekalipun tidak akan memadamkan kekuatan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Maka izinkan melalui acara kita hari ini yang akan dipandu oleh tim puzzle,
Siapa mereka? Sedikit Kak Eka akan kenalkan profilnya, begitu ya. Mungkin beberapa teman persekutuan mahasiswa sudah cukup mengenali mereka karena sudah sering kita undang, baik itu Kak Virgin ataupun Kak Natali, begitu ya. Tapi kali saya mengucapkan terima kasih, dan beginilah profil dari Yayasan Puzzle of Life, begitu ya. Kak Eka bacakan mungkin secara cepat. Nanti kalau butuh perkenalan lebih dekat, teman-teman bisa invite juga IG-nya Puzzle of Life, karena mereka juga setiap minggu mengadakan acara-acara talk show ataupun IG Live. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti, begitu ya. Yayasan Puzzle Generasi Cemerlang ataupun Puzzle of Life adalah komunitas yang peduli dengan anak muda, agar mereka dapat mengenali panggilannya ya, kita-kita, begitu ya. Menyusun hidupnya menjadi puzzle yang indah sehingga mampu menjalani hidup dan masa depan dengan baik dan optimal. Maka bersyukur jika teman-teman terhubung dengan kita bersama di kesempatan siang kali ini. Dengan visi yayasan ini adalah menjadi komunitas manusia yang sejati melalui pembekalan dan pemberdayaan manusia hingga optimal dan mampu menjangkau yang lain untuk sang kali, yaitu pencipta kita. Puzzle memberikan konseling, training, serta coaching kepada anak muda. Jadi teman-teman bisa join juga nanti di dalam beberapa event yang dilakukan oleh tim Puzzle, dan mungkin teman-teman bisa mengikuti program yang akan dilaksanakan selama pandemi ini. Mulai dari mentoring remaja, coaching pemuda dewasa, pelatihan soft skill untuk remaja, parenting remaja, training dengan tema heart people, oh ya, nanti mungkin bisa sebutkan ya, tambahkan begitu ya. Agak jelimet lidahnya aku begitu ya. Lalu Puzzle of Life bagi kita selaku UPKK sudah sangat dekat. Jadi beberapa program-program yang kita ikuti ataupun bekerja sama bagi UPKK itu sangat sejalan dengan kebutuhan kita, adik-adik mahasiswa. Maka teman-teman bisa nanti add IG-nya, mungkin Natali bisa open mic IG-nya tim Puzzle apa, atau nanti bisa dibuat di kolom chat ya Kak ya, supaya teman-teman yang lain boleh mulai join di beberapa event yang akan diselenggarakan oleh Puzzle of Life. Itu sedikit perkenalan singkat, dan kita akan dilayani oleh dua pembicara ataupun narasumber, kakak-kakak yang ciamik dan apik begitu ya, baik ganteng maupun juga cantik, asik. Yang pertama adalah Ci Virginia, atau aku sering sebut dengan Kakak Virgin Gunawan begitu ya. Beliau ini asik, beliau ya pakainya ya Kak ya, agak lebih berwibawa gitu ya. Kakak ini adalah pendiri Yayasan Puzzle Generasi Cemerlang begitu ya. Dia juga adalah alumni Magister Konseling dari STRII dan memperoleh sertifikat grafologi analisis dari DNA Strategic Communication gitu ya. Beliau juga aktif sebagai konselor, memberikan training khusus bidang konseling anak remaja untuk kaum awam yang terbeban melayani kaum muda, pembicara serta seorang coach begitu ya. Aku juga banyak belajar dari sosok inilah begitu. Mungkin dia nggak tahu, tapi hal-hal lain aku pelajari. Lalu yang berikutnya adalah ini juga baru aku kenal rekan-rekan, biarlah kiranya kehadiran beliau juga jadi berkat buat kita semua. Aku panggil Kak aja kali ya, Kak Yosef Katandian, MTH. Ini beliau merupakan alumni Master Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta, atau Youth Pastor dari GBI Miracle Service Harapan, pembicara, training, dan juga coach dalam pelayanan yang ia kerjakan. Salam kenal Kak Yosef, dan biarlah kiranya pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang berkesan bagi kami UPKK maupun juga adik-adik yang lain, supaya kita semua terberkati melalui acara kita hari ini. Dan tanpa teman-teman semua. Yes, terima kasih Kak. Tanpa berpanjang-panjang, karena Kak Eka suka panjang dan ngomongnya dan bisa sampai sore mengambil alih semua peran para pembicara pada hari ini. Maka mari rekan-rekan kita persiapkan posisi yang paling enak begitu ya. Kalau engkau lagi bareng sama temanmu, boleh saling ambil posisi yang nyaman, jangan terlalu dekat, bahaya. Apalagi cowok cewek siang-siang nanti kepanasan sih lebih tepatnya ya. Yang masih di kamar ambil posisi enak, jangan sambil rebahan, sayang nanti materinya dianggap jadi kata-kata sebelum tidur begitu ya. Jadi mari ambil posisi enak seperti Kak Eka mencoba duduk tenang begitu ya. Kalau yang lapar mungkin boleh disiapin cemilan nanti, nggak apa-apa sambil kita ngunyah, sambil dengar materi. Yang penting mata, telinga, dan hati tetap terarah pada
penyampai materi. Mari kita siapkan hati kita, dan sebelum kita memulai serangkaian acara pada kesempatan siang kali ini, kita berserah kepada Sang Khalik, Tuhan kita, Sang Pencipta kita yang mengizinkan semua terjadi dalam kehidupan kita dan yang mengizinkan kita ikut di dalam room Zoom pada kesempatan siang kali ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tiada berkesudahan kasih dan setianya, kami menyatakan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Dan di tengah-tengah kondisi pandemik yang belum dapat kami ubah, kami tetap berterima kasih karena Engkau mengizinkan hal sulit kami lalui dan membuat iman kami semakin berharap dan semakin berpaut kepada Engkau. Dan bahkan, ya Tuhan, biarlah kiranya kesulitan ini tidak membuat kami menjadi orang pesimis, frustasi, tapi semakin melihat bahwa Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan melalui segala peristiwa yang terjadi. Dan ajar kami tidak hanya siap menerima hal-hal yang baik, tetapi bahkan hal yang tidak baik pun izinkan kami terima dan kami syukuri. Dan sebentar dalam beberapa waktu ke depan yang tidak terlalu lama ini, kami mohon Tuhanlah yang membukakan pikiran kami dan bahkan juga kesanggupan untuk berkonsentrasi, dan Roh Kudus-Mu menaungi kami sehingga kami dapat menikmati sebuah komunikasi dan bahkan disegarkan dan bahkan diajarkan melalui materi yang akan disampaikan oleh dua pembicara kami, baik itu Kak Yosep maupun juga Kak Virgin yang telah mempersiapkan materi. Yang kami tahu ini sangat akan berguna bagi kami untuk semakin survive di dalam masa-masa sulit yang sedang kami hadapi. Tuhan, perkenankan pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang berarti dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengingat bahwa pertemuan ini penting, dan bahkan di kemudian hari, ketika ada hal-hal sulit sekalipun yang akan kami hadapi dan terjadi, kami tetap survive karena kami mengingat Tuhan, dan kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap jaringan internet yang kami pergunakan, dan bahkan media-media teknologi yang kami pergunakan. Tuhan, kami mohon, biarlah kiranya benda-benda mati ini menjadi benda yang sangat berfungsi bagi kami untuk semakin mendengar kehendak-Mu. Izinkan kami dapat melangsungkan acara ini dengan baik, dengan stabil, karena Tuhan berkenan di dalamnya. Inilah kami semuanya ya Bapa, di tempat kami masing-masing Tuhan kuasai kami, dan setiap para pembicara kami dari tim Puzzle, juga Tuhan pakai mereka menjadi alat yang Tuhan perkenankan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan. Amin. Amin. Oke, teman-teman, selamat siang. Shalom semua. Kita akan memulai sesi kita ya, karena supaya mempercepat, saya minta kita teman-teman semua boleh buka ke mentimeter.com. Ya, ke mentimeter.com, kodenya 4668382. Ya, kita akan main dulu sebentar. Digit kodenya lain nih, berubah lagi. Ya, anulir yang tadi digit code-nya ini nih teman-teman. Tolong teman-teman silahkan buka. Kita akan sedikit main dulu. Ya, dalam kondisi pandemi ini yang sudah berjalan lebih kurang dari Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah lebih dari 6 bulan. Saya mau tahu sebenarnya kondisi teman-teman dalam kondisi sekarang, apalagi ditambah katanya PSBB mau jalan lagi, kira-kira kayak gimana sih? Ya. Jadi silahkan teman-teman buka. Nah, silahkan isi teman-teman ya. Jadi saya mau tahu kondisi saya selama pandemi itu kira-kira gimana. Saya akan cepet banget ini ya untuk kasih ininya. Jadi tolong teman-teman isi. Teman-teman bisa isi sebanyak, wah kalau tetap semangat selesai. Kak, tidak perlu diperpanjang lagi acara ini. Selesai Pak ya. Kayaknya sih nggak selesai, pasti banyak kondisi-kondisi tertentu sih, Kak. Oke. Ya makanya saya mau tahu nih ya. Jadi saya mau tahu. Terus silakan isi, teman-teman. Saya mau tahu berapa banyak yang mengalami mager, stres, burnout, apatis, ya biasa aja, alias bodoh amat, tetap semangat.
merasa marah gitu ya. Oke. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya teman-teman ya. So far mager, ketahuan nih. Mager alias jangan-jangan banyak tidur, banyak main game. Ya, keren loh, nggak ada yang apatis. Ada, baru dibilang nggak ada. Oke, ya. Mantap, mantap. Ini saya nggak lihat udah berapa banyak yang masuk, Nat. Udah berapa banyak sih yang masuk? Sudah 14 orang. Sudah 14 orang. Oke. Ya. Yang mager paling banyak, stres. Nah, teman-teman mesti bedain ya antara stres dan burnout. Burnout itu setelah saya coba cari beberapa istilah, sederhananya adalah stres berkepanjangan, teman-teman. Kalau stres itu sebenarnya masih positif karena dalam hidup kalau kita nggak stres nggak termotivasi ya. Kadang-kadang ya kita nyantai-nyantai. Tapi kalau ada stres kan pengen ada sesuatu yang kita kejar, yang kita perbaiki. Nah, celakanya kalau stresnya berkepanjangan bisa jadi burnout sampai nggak punya semangat, nggak punya energi lagi untuk ngapa-ngapain gitu ya. Tapi menarik dari tes dari Mentimeter ini juga terlihat masih ada 4 loh yang menganggap saya tetap semangat, saya tetap mau fight. Semoga ini calon-calon Caleb dan Joshua nih benar-benar ya, yang bisa mempengaruhi yang sisanya yang lain gitu ya. Oke, teman-teman, saya sudahkan dulu Mentimeternya. Seberapapun yang sudah masuk, saya anggap ini menjadi final kira-kira gambaran daripada kondisi teman-teman saat ini ya. Nah, teman-teman, tentu ada perubahan ya yang terjadi. Boleh share screen, Nat? Silahkan. Ada perubahan yang terjadi sejak Maret sampai dengan sekarang. Ya, Maret itu banyak dari kita tidak siap, kaget dan bertanya-tanya, mungkin cuma berpikir, ya semoga cuma 2 minggu gitu ya, kita pakai acara semi lockdown begitu, tapi mungkin mulai gerah ketika udah masuk ke April, ketika sadar kok nggak berubah-ubah ya situasinya, malah diperpanjang lagi. Nah, udah sampai tahap yang sekarang ini nih, udah tahap yang mungkin tadinya stres udah jadi burnout, udah rasanya jadi satu pola hidup yang baru, bete banget, banyaknya harus beraktivitas di depan Zoom dan sebagainya ya. Nah, tantangan pandemi ini jadinya seperti tadi saya singgung gitu ya sama Kak Eka, saya tahu Eka tuh termasuk orang yang suka ke alam bebas gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa merencanakan traveling kemanapun gitu ya, boro-boro naik gunung gitu ya, mau pergi ke Bandung aja mikir sekarang gitu kan ya. Mau pergi ke Sentul aja, salah satu kawan saya mikir karena ada satu wahana katanya baru dibuat di Sentul, ternyata penuh banget gitu, mau coba melarikan diri sejenak boro-boro jadi ketakutan gitu kan ya. Gak bisa ketemu orang langsung, harus semuanya online ya. Terus ditambah nggak ada aktivitas keluar. Mungkin ada beberapa yang masih bandel-bandel gitu ya, mau coba keluar, tapi pada akhirnya ketika melihat situasi makin memburuk, mulai berpikir juga gitu ya, oke saya nggak kena, tapi mungkin saya jadi pembawa ketika saya balik lagi ke rumah dan sebagainya teman-teman. Dan itu jujur betul ya, wajar kalau kita mulai berasa bete, merasa kayaknya ada harapan apa enggak, mulai apatis nih kira-kira mau sampai kapan, even sampai akhir tahun pun masih belum jelas gitu ya, dan macam-macam. Nah, teman-teman, kondisi inilah yang mungkin juga sedikit banyak dirasakan oleh bangsa Israel ya, ketika mereka diajak muter-muter sama Tuhan 40 tahun. Teman-teman, 40 tahun dibandingin 7 bulan nggak sebanding ya sebenarnya gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu nih, kenapa bangsa Israel yang sudah muter-muter di saat detik-detik istilahnya sebenarnya hampir mencapai tempat tujuan akhir mereka, itu malahan melakukan satu sikap yang benar-benar membuat mereka makin drop ya. Yuk teman-teman kita buka Alkitab, kalau teman-teman ada yang membawa Alkitab yang real sama yang di HP silahkan dibuka ya. Kita buka Bilangan 13. Bilangan 13, saya tadinya kasih ayat sebenarnya dari ayat 27, tapi mungkin saya akan 27, 28, tapi 29-nya saya akan skip ya. Jadi 27, 28, lalu 30 hingga yang ke-33. Saya akan bacakan, teman-teman.
Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, sedikit lagi dari pasal 14, saya nggak akan ambil dari ayat 1, mungkin saya akan bacakan hanya 6 sampai 9. Ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ya, nah kawan-kawan, ini adalah satu gambaran ketika Israel keluar dari Mesir, mereka diajak putar-putar-putar di padang gurun ya selama 40 tahun, dan pada akhirnya mereka hampir mulai memasuki negeri Kanaan ya. Dalam kondisi seperti ini mereka malah sudah kecapean, bisa dibilang kelelahan dengan segala sesuatu, sehingga inilah yang terjadi ketika ada 12 orang pengintai yang disuruh untuk masuk ya, untuk mengintai kira-kira negeri yang akan mereka masuk itu seperti apa. Boleh slide selanjutnya, Nat? Ya. Report dari 10 orang, ya, laporan dari 10 orang, ya. Situ mereka mengatakan, ya betul, negeri itu kaya, ya banyak anggur, madu dan sebagainya. Tetapi mereka juga mengatakan mereka tuh orang-orang raksasa loh, gitu ya. Bahkan mereka membuat satu perbandingan yang luar biasa, yang dia katakan bahwa mereka tuh lihat kita tuh kayak ngeliat belalang, kita tuh cuma kayak belalang gitu loh, kecil banget, tidak berdaya, akan tidak mampu untuk ngadepin mereka, gitu kan ya. Lalu yang kedua juga secara spesifik lagi mereka juga mengatakan sebenarnya kita ini adalah buruk ya. Bayangkan orang raksasa bukan dibandingkan dengan orang manusia gitu ya, tapi perbandingannya adalah orang raksasa dibandingkan dengan belalang ya. Jadi kita tuh buruk, tidak berdaya dan tidak mampu sebenarnya ya. Dan mereka tidak hanya ngomong sama pemimpin-pemimpinnya yaitu Musa ya, tetapi mereka dengan sengaja menyebarkan kepada keseluruhan bangsa Israel yang ada sehingga menimbulkan kegaduhan ya. Oke, salah saya. Oke, ya kata ternyata nggak sampai 40 tahun. Ini waktu itu dalam waktu 2 tahun ya. Mereka sedang dalam proses akan masuk ke dalam tanah Kanaan gitu ya. Jadi tapi tetap perbandingannya adalah 2 tahun dan kita nih sekarang nih 7 bulan ya, sekitar 7 bulan. Nah, teman-teman, lebih jauh dikatakan mereka merasa tidak berdaya dan di dalam ketidakberdayaan mereka, mereka kemudian juga melakukan hasutan kepada bangsa Israel ya, yang mengatakan kita nggak bakal bisa. Dan tadi ada bagian yang saya agak skip ya, teman-teman. Sebenarnya reaksi daripada bangsa itu mereka ketakutan, mereka berpikir harusnya mendingan kita di Mesir aja, jangan
stay di sini gitu ya, ngapain kita berjuang lagi, dan pada titik itu bisa dikatakan hampir seluruh bangsa ini ngalamin drop. Mereka marah, mereka kesel ya, dan mengatakan kepada para pemimpin-pemimpin mereka, dia bilang, kenapa kami harus mati? Mendingan kami mati di Mesir aja. Ngapain juga kita harus seperti ini ya. Dan bahkan ketika coba Yosua untuk membela sikap daripada Kaleb, ternyata tetap ya situasinya mereka makin marah dan tetap tidak bisa menerima situasi tersebut ya. Nah, teman-teman, dalam kasus pandemi ini mungkin kawan-kawan juga bisa melihat pada waktu di awal-awal hingga akhir ini cukup banyak orang yang akhirnya mengalami drop secara mental ya. Saya sempat ngobrol dengan teman saya yang kebetulan dia seorang konselor di Atmajaya. Mereka buka konselor online for free. Saya nggak tahu kalau UKI buka apa enggak. Dia bilang ada begitu banyak orang yang datang ya. Mereka curhat dengan berbagai macam kasus. Depresi itu meningkat tinggi, konflik di keluarga meningkat tinggi. Nah, kalau mau dicatat lagi, saya pernah baca kondisi di Bandung tuh ya, dikatakan tingkat perceraian juga tinggi sehingga sampai ngantri waktu untuk mendaftarkan mengurus perceraian tersebut gitu ya. Karena orang udah nggak tahan gitu ya. Benar-benar tertekan dengan situasi ini, lalu mereka mulai akhirnya secara emosi menjadi tidak stabil gitu kan. Melihat situasi itu mulai jenuh dengan segala sesuatu. Tadinya pengharapannya paling seburuk-buruknya, nantilah Mei kita udah normal lagi. Ternyata enggak, semakin memburuk gitu ya. Sehingga banyak orang, kalau saya perhatikan, saya nggak tahu dengan teman-teman di sekitar UKI seperti apa gitu ya, meskipun diteriak-teriakin suruh pakai masker, saya keluar rumah aja saya ketemu gitu ya, orang-orang ojek yang ngumpul, mereka udah sebodoh amat, mereka ngumpul, berdekatan pula, nggak pakai masker, dan semuanya isinya keluhan ketika mereka ngobrol satu sama lain. Ya, jadi mereka cuma pura-pura pakai masker kalau nanti di razia cepat-cepat dinaikin lagi ya maskernya, tetapi kalau enggak ya sudah gitu, kayaknya ya udahlah, istilahnya mau mati ya matilah, mau sakit sakitlah gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman gambaran ini yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, kira-kira kalau saya bayangkan mungkin situasinya jadi mirip ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat coba bagaimana respon dari dua orang berikutnya. Dua orang yang berbeda, Kaleb dan Yosua, gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa mereka punya cara pikir yang berbeda? Ya, saya pikir khususnya dari Yosua, ya Yosua dulu deh ya. Kita mungkin bisa lihat dari Yosua. Dia tahu polanya Tuhan. Dia punya keyakinan kira-kira Tuhan itu perencanaannya seperti apa. Ya, dia bilang kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk, kita pasti bisa masuk ke situ. Ya, terus dia mengatakan lagi, asalkan kita jangan memberontak, asalkan kita mau taat sama Tuhan, gitu ya. Artinya Yosua memiliki satu pemahaman, pengertian tentang Tuhan yang cukup mendalam sehingga pengalaman-pengalaman di masa lalu itu membuat dia yakin Tuhan itu setia dengan janjinya. Waktu dia minta supaya bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu terus memimpin. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu menolong dia memiliki perjalanan iman yang semakin kuat. Ya, hal yang kedua yang bisa kita cermati di dalam bagian ini adalah sikap iman daripada Kaleb sendiri. Ya, di sini dia sempat juga mengatakan, dia mengatakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, kenapa dia bisa yakin sekali? Saya kepikir juga bahwa baik ya Yosua maupun Kaleb menyadari sekali bahwa janji Tuhan untuk masuk Kanaan itu adalah satu agendanya Tuhan, bukan agendanya bangsa Israel. Sehingga kalau itu adalah agendanya Tuhan, masakan Tuhan tidak lakukan pimpinannya yang luar biasa di luar daripada akal manusia sendiri. Ya, nah menarik, tadi saya sempat baca-baca, mungkin nanti kalau ada kurang-kurang Yosef boleh menambahkan gitu ya. Pada akhirnya ternyata di dalam proses bangsa Israel masuk ke Kanaan,
ada banyak hal yang tidak terduga yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Bagaimana ternyata salah satunya adalah Tuhan memakai Rahab, salah satu tokoh wanita yang sebenarnya kalau di dalam zaman itu kan nggak dianggap banget gitu ya. Bagaimana ceritanya lewat si tokoh wanita Rahab itu pun upaya masuk Kanaan itu bisa berhasil. Lalu juga teman-teman mungkin ingat peristiwa ketika Yeriko diruntuhkan, ya. Itu salah satu bagian juga di mana nggak kepikir kan cuma kelilingin tembok, kok ceritanya bisa mengalahkan kota Yeriko pada saat itu. Sehingga terkadang kalau kita cuma pakai logika kita sebagai manusia, rasanya memang nggak mungkin gitu ya. Tetapi ternyata caranya Tuhan itu jauh melebihi daripada yang kita pikir. Ya, jadi ada dua nih ya, paling tidak dalam kasusnya Kaleb dan Yosua, sejauh mana pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di masa lalu membuat kita merasa yakin, ya, semakin mendapat penjaminan dari Tuhan bahwa ceritanya Tuhan dalam hidup saya itu sesuatu yang pasti ada hal yang Tuhan lagi mau rencanakan ke depan, dan pengalaman yang lalu itu membuktikan benar Tuhan itu bisa dipercaya, Tuhan itu setia gitu ya. Sisanya kita juga bisa melihat bahwa kalau Tuhan yang dari dulu setia, pasti ada sesuatu hal juga yang sedang Tuhan siapkan ke depan. Meskipun secara logika manusia kayaknya nggak mungkin, ya. Dalam kasus kita yang belakangan ini ketika diumumkan PSBB, wah itu banyak sekali, saya ikutin beberapa grup ya, ada yang mengatakan, gila iya, baru orang mau berusaha lagi nih, bangkit dari keterpurukannya gitu ya. Baru kayaknya udah benar-benar new normal. Sekarang harus tutup lagi itu usaha-usahanya. Ya. Itu jadi kayak langsung aduh bagaimana lagi nih, kayaknya kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Tetapi saya juga melihat ternyata di antara kawan-kawan saya yang tetap menuliskan hal-hal yang menguatkan, hal-hal positif yang memberikan harapan ke depan bahwa Tuhan itu adalah setia. Ya, tetapi ada yang ketiga, teman-teman, dari selain pengalaman, yang kedua adalah meyakini bahwa Tuhan punya agendanya sendiri. Yang ketiga adalah kita bisa melihat bagaimana Yosua dan Kaleb itu tetap percaya diri, ya. Ya, mereka kenal diri mereka percaya diri dan tetap semangat. Dan ini mungkin bagian dari Mentimeter yang tadi itu yang tetap nulis, tetap semangat gitu ya. Kita pasti bisa. Nah, teman-teman, seringkali kita suka ungkapkan, wah kita pasti bisa. Tapi pertanyaannya kita siapin diri nggak sih supaya kita benar-benar ngomong bukan cuma slogan, bukan cuma omong-omong basa-basi bahwa kita pasti bisa. Persiapan kita di saat-saat ketidakpastian itu kira-kira apa sih yang kita lakukan? Ya. Nah, ini yang akan dibahas nanti oleh Kak Yosep ya, khususnya di bagian ketiga ini. Lanjut dulu Nat, slide-nya. Ya. Nah, teman-teman saya mau kasih lihat satu tokoh. Saya nggak tahu teman-teman pernah nonton apa enggak, judulnya The Hurricane, satu film yang dimainkan oleh Denzel Washington. Ini berangkat dari kisah nyata ya. Kisah nyata Rubin Carter, seorang petinju. Dia berprestasi, dia lagi hidup enak-enaknya, lagi mengalami kenyamanan, kemenangan berkali-kali di dalam karirnya dia. Tiba-tiba satu kali dia dituduh membunuh. Ya, ada satu kondisi di mana entah bagaimana ada orang yang berani menyaksikan bahwa dia membunuh orang lain, padahal sebenarnya dia tidak terlibat sama sekali, bahkan dia tidak hadir pada waktu kejadian pembunuhan tersebut. Ya, tapi karena satu situasi yang dimanipulasi sedemikian rupa, akhirnya dia dijebloskan ke penjara selama 20 tahun. Ya, nah, teman-teman kebayang ya, orang yang lagi senang-senangnya dalam hidup, lagi apa ya, mengalami kemenangan-kemenangan di dalam karirnya, tiba-tiba dijeblosin 20 tahun. Ya, selama 20 tahun ini praktis hidupnya kayak hancur. Dia di penjara, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, berkarir udah pasti nggak bisa. Dan kalau saya bayangkan kalau kita dalam posisi yang sama, mungkin kita udah bisa jadi sampai kepikiran mau bunuh diri gitu ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, dari orang yang sebegitu aktif tiba-tiba terkurung. Nah, tetapi ternyata di dalam masa 20 tahun ini saya melihat bagaimana dia survive, dia belajar, ya, dia menulis buku, dia perkuat fisiknya dia, dan dia terus berusaha untuk bisa keluar, dan dia menulis surat kepada orang-orang yang dia pikir akan menolong dia, termasuk dia tulis buku. Dan tahu apa yang terjadi setelah 20 tahun? Dia ditolong oleh seorang anak remaja. Anak remaja ini nggak sengaja
beli buku bekas ya, yang ternyata buku itu adalah karangan dari si Rubin Carter itu. Dan waktu si remaja membaca kisahnya si Rubin Carter, ya, kebetulan remaja ini juga mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Dia sharing dengan komunitasnya dia, komunitas yang mensupport dia. Lalu komunitas itu sama-sama baca buku itu juga. Dan komunitas ini yang berjuang mati-matian bagaimana caranya supaya si Rubin Carter itu dibebaskan. Ya, satu cara yang benar-benar di luar dari perkiraan manusia. Gak pernah ada jalan keluar, semuanya ketakutan. Tetapi bagaimana ceritanya, caranya Tuhan membebaskan dia adalah lewat si remaja, dengan membeli buku yang dia tulis. Nah bayangkan, kalau Rubin Carter selama 20 tahun tidak melakukan apa-apa, terus menyesali hidupnya yang malang dan dia tidak berjuang, ya hidupnya is nothing. Ya. Nah teman-teman, ini salah satu contoh bagaimana bukan cuma Yosua dan Kaleb, ada orang-orang ya yang juga mengalami situasi yang berat, tapi mereka bisa berjuang dengan cara apa? Tetap punya iman sama Tuhan, tetapi juga kita sendiri harus ada yang berjuang. Kita sendiri harus ada yang kita lakukan. Nah, slide terakhir. Iya, sederhananya teman-teman. Kalau kita mau survive, ya di dalam hidup ini, kita nggak tahu apakah betul kita tinggal berapa bulan ya, Oktober, November, Desember, anggaplah tinggal 3 bulan lagi sesudah itu vaksin ditemukan, ataukah ternyata lebih lama lagi, ya itu mungkin aja. Tetapi juga sejarah maupun kehidupan orang-orang yang kita lihat tadi membuktikan bahwa di dalam ketidakpastian, di dalam kejenuhan, di dalam satu situasi yang menekan, kita bisa loh menjadi Kaleb dan Yosua, punya sikap seperti mereka berdua, punya iman kepada Tuhan, terus mengingat kepada Tuhan, tapi mempersiapkan diri juga sebaik-baiknya. Ya, tidak pernah merendahkan diri. Yosua ataupun Kaleb tidak orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan mereka fight. Ya, saya ambil sebagai penutup satu perenungan teman-teman. Saya ambil dari Amsal 23 ayat 18 yang mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Situasi seburuk apapun sebenarnya kita bisa memilih. Apakah kita mau seperti 10 orang bangsa Israel, ya 10 orang yang dari bagian bangsa Israel yang mengeluh, menghasut, tidak melakukan apa-apa dan menganggap diri tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan, ataukah kita mau memilih menjadi 2 orang yang menjadi minoritas, tetapi mereka sungguh-sungguh berani berjuang, berani beriman kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Ya, saya berikan teman-teman untuk waktu 1 menit sebelum nanti saya serahkan kepada Yosep lebih jauh untuk renungkan dulu sebentar, ya, sejauh mana saya memposisikan diri pada saat ini. Saya 10 orang yang tadi, atau saya 2 orang, Kaleb dan Yosua di masa pandemi ini. Oke, saya selanjutnya berikan kesempatan kepada Yosep untuk meneruskan ya topik ini. Silahkan. Baik, terima kasih Coach Virgi. Sebuah perenungan yang sangat baik buat kita semua. Tentunya perenungan ini tidak berakhir sampai sesi ini selesai gitu ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan perenungannya di waktu-waktu setelah ini. Nah, siang ini boleh saya minta teman-teman yang memungkinkan untuk buka kameranya, karena kita lumayan akan interaktif siang ini ya. Boleh dibuka yang memungkinkan. Ini terima kasih banget buat Dwi Susanto yang kameranya selalu on ini ya. Bahkan udah mulai chat ke IG-nya Puzzle nih. Wah, kita kasih tepuk tangan ketua dulu ya.
Oke, saya bersyukur ya siang ini bisa berbagi di sebuah kampus yang luar biasa baiknya. Kalau meminjam istilahnya Caleb tadi, kampus tempat di mana teman-teman berada ini adalah luar biasa baiknya. Nah, begitu saya bilang luar biasa baiknya, kamera mulai pada dibuka ya. Kenapa saya bilang luar biasa baiknya? Karena Universitas Kristen Indonesia adalah Universitas Indonesia, nah tapi ini versi Kristennya ya, teman-teman ya. Jadi luar biasa baiknya gitu. Udah Universitas Indonesia versi Kristennya lagi gitu kan. Jadi jadi pastinya ini luar biasa. So siang ini mari kita semangat ya, lebih dalam lagi kita masuk ke sesi yang kedua, memperdalam dari perenungan kita daratkan kepada sesuatu yang benar-benar kita banget gitu. Oke, saya akan langsung share screen. Siang ini saya mau bagikan tema tentang kenal diri awal raih mimpi. Ya. Kenal diri awal raih mimpi. Jadi tadi kita sudah dijelaskan tentang bagaimana Yosua dan Caleb itu adalah, kalau kita hitung sampling ya teman-teman ya, 12 pengintai itu adalah sampling dari populasi orang Israel tentunya. Nah, kalau kita bisa tarik garis ke sekarang, juga tarik relevansinya ke sekarang, kita perlu sampling nih, mahasiswa UKI ini sampling dari total populasi umat Kristen ceritanya di Indonesia ya. Nah, ternyata 2/12, kalau kita mau pakai metode riset gitu ya, 2/12 kali 100% cuma kurang lebih 16-17%. Ya, nggak heran gitu ya, dari jumlah orang percaya mungkin cuma 16-17% yang pada saat pandemi ini juga bisa mengendalikan dirinya, yang bisa tetap punya mindset seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan segala macam. Nah, teman-teman pastikan kita mau jadi bagian yang 17% itu atau 83% ya, yang lain. Oke. Jadi saya nggak akan ulangi yang tadi, cuma saya akan cuplik bagian bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sebuah kontras antara Caleb dengan teman-temannya yang lain ya. Kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, ini orang yang punya semangat positif, yang kenal dirinya, dia menjadi pesan pengharapan. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, yakin benar ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini saya akan bahas highlight-nya, teman-teman ya. Highlight yang saya beri warna kuning. Kita tahu bahwa sebenarnya mimpi itu di depan mata. Hidup kita itu dalam agendanya Tuhan, gitu ya. Bahkan saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita itu di luar kendali Tuhan. Semua apa yang kita nikmati saat ini menjadi mahasiswa UKI, menjadi profesi apa yang kita hidupi, itu pun semua di dalam koridor, di dalam rencananya Tuhan. Ya, mimpi di depan mata, Tuhan pasti berikan itu. But the problem is on ourselves. Masalahnya itu ada pada diri kita. Ketika I'm feeling small, ini loh ya, Tuhan sudah berikan mimpi, Tuhan janjikan masa depan itu pasti ada, harapan tidak akan hilang, tapi di kitanya sendiri, di diri kitanya sendiri, teman-teman, I'm feeling small, ya. Kami lihat diri kami seperti belalang. Kita nggak akan sanggup kalahkan mereka. Kita nggak akan sanggup bertahan sampai pandemi tahun depan. Wah, gitu ya. Terus kita jadi salahkan keadaan. My situation is bad. Ya, semua dimulainya dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nggak punya pengalaman sama Tuhan tadi, kata si Firjin ya. My situation is bad. Negeri yang kita lihat itu memakan habis penduduknya. Ya, ada respon yang negatif tentang situasi, tentang diri. Dan kita jadi bandingkan diri kita dengan orang lain. Others are far better than me, gitu ya.
Kita bandingkan mungkin diri kita dengan mahasiswa UI ya, Universitas Indonesia, padahal teman-teman ada versi Kristennya gitu. Kita jadi bandingkan diri kita, orang lain lebih baik. Tapi pada kenyataannya sebenarnya it doesn't matter what other people are doing. Bukan masalah apa yang orang lain sedang lakukan. Pertanyaannya what are you doing today gitu ya. Apa yang sedang kita lakukan, yang kita hidupi. Nah, teman-teman, kita cenderung tidak mengenal diri kita, seperti ada perkakas yang tidak kita kenali. Nah, teman-teman mungkin tahu ini alat apa? Dwi Susanto mungkin bisa kasih tahu saya ini alat apa ya? Apa tuh? Nah, ini adalah satu perkakas. Jadi saya ceritain ya. Di mute bro suaranya. Jadi di Susanto di mic-nya boleh di nggak bisa buka. Oke. Ya, jadi waktu saya beli mobil itu saya dapat alat kayak gini nih. Seperti gambarnya ya, di kotak perkakas saya. Saking saya bingung, ini saya nggak tahu ini alat apa. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tinggal alat ini di rumah. Saya taruh di rumah. Ini bentuknya aneh kalau menurut saya ya. Nggak kayak baut, bukan baut gitu. Terus ini buat apa? Buat buka apa? Saya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. So ini alat apa ya? Saya nggak kenal perkakas ini. Saya nggak kenal alat ini buat apa. Saya taruh di rumah. Sampai suatu ketika, waktu banjir terjadi, itu ada mobil saudara saya yang mogok dan perlu derek gitu ya. Derek mahal banget, jadi saya memutuskan untuk bantu mobil dia derek. Nah, udah siap lah tambangnya, udah siap, dan orang-orang yang mau derek udah siap, saya udah siap. Tapi kemudian ya ada satu alat yang hilang, ya. Ternyata waktu mau dibuka di bagian depan mobil itu ada lubang gitu untuk bisa derek, tapi nggak bisa dipakai buat ngederek. Karena ternyata apa? Ternyata alat ini adalah untuk ngederek mobil. Ya, kalau mobil kita rusak, ini taruh di depan ada lubangnya, ini buat ngederek mobil. Kalau kita nggak punya alat ini, mobil kita nggak bisa diderek. Nah, kalau bempernya diderek begitu aja nggak pakai alat ini, jebol bempernya. Ya. Nah, akhirnya apa? Saya jadi tahu ini penting gitu ya, alat ini penting. Karena saya nggak kenal, saya taruh di rumah. Waktu itu kejadiannya akhirnya kita muter-muter cari alat itu. Padahal sebenarnya saya punya di rumah. Perkakas yang kita nggak kenali, cenderung nggak kita gunakan. Ya, boro-boro saya mau bantu orang lain. Untuk bantu diri sendiri aja nggak bisa. Ketika saya nggak kenal itu alat apa, gitu ya. Nah, teman-teman sebagai orang percaya dalam keadaan pandemi seperti ini, sebenarnya Tuhan mau, kalau kita bertanya apa sih yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, ya sebenarnya kita kembali pada hukum yang terutama gitu ya. Hukum yang terutama mengatakan kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah manusia, sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ini apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Kondisi pandemi seperti ini mestinya tidak melumpuhkan kita untuk berfungsi sebagai anak Tuhan. But the question is, ya, pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaan pertama, ada apa sih di hati, jiwa, dan pikiran Anda? Ya, bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap. Segenap itu di dalamnya ada apa? What is in our heart? Apa yang ada di dalam jiwa kita? Apa yang dalam pikiran kita? Ya, benar nggak kita selama ini mengasihi Tuhan? Jangan-jangan semua itu cuma persepsi. Kita nggak benar-benar melakukan itu karena kita nggak pernah tahu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam hidup kita sebenarnya ada apa dan gimana cara menggunakannya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda mengasihi diri sendiri sehingga Anda mampu mengasihi orang lain? Ini hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama tadi. Benarkah kita mengasihi sesama kita? Ya, menjadi seorang mahasiswa yang kemudian nanti akan mengabdi, kemudian akan menjadi tumpuan bagi keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita saat ini mengasihi diri sendiri yang jadi referensi kita bisa mengasihi orang lain. Apa yang sudah kita lakukan dengan diri sendiri, khususnya melalui momen pandemi ini gitu ya. Mungkin kita berpikir terlalu jauh.
Pertanyaannya, ketika kita mungkin merasa burnout, merasa stres, pertolongan apa yang kita cari? Atau apa yang sudah kita lakukan untuk ini? Nah, kita jadi lumpuh untuk melakukan semua ini ketika kita tidak mengenal perkakas apa atau instrumen apa yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita untuk kita gunakan, teman-teman. Dan rugi sekali gitu ya ketika kita secara status adalah mahasiswa namun kita tidak mengenal sampai ke dalam diri kita perkakas apa yang kita pakai untuk menghadapi dunia. Nah, sebenarnya Tuhan sudah berikan kita basically setiap orang punya ini, teman-teman ya. Ada perkakas atau modal untuk menghadapi dunia. Yang pertama body, ya, tubuh kita. Tubuh itu modal. Apa yang harus kita lakukan dengan modal ini, dengan tubuh kita? Jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, ya, waktu istirahat, pola istirahat seperti apa. Ini basic banget. Waktu kita abai terhadap tubuh kita, ini dampaknya luas ke yang lain. Ya, teman-teman mungkin berapa di antara kita ada yang tahu gitu ya, yang mungkin jurusan gizi atau psikologi tahu bahwa kalau kita kekurangan vitamin D aja, kita kurang vitamin D aja ya, maka tubuh kita akan menunjukkan gejala-gejala mirip depresi. Itu kurang vitamin D, kurang iodium gitu. Dalam jangka panjang itu bisa membahayakan kita secara mental. Nah, saya sendiri pernah teman-teman mengalami di mana saya rasanya pusing sekali, nggak bisa mikir, saya kayak orang bingung, kayak orang linglung, ya. Rasanya menghadapi masalah itu, jangankan menghadapi masalah gitu ya, nggak ada masalah aja bingung gitu. Saya nggak tahu mau ngapain. Bawa kendaraan hampir nabrak. Kenapa? Ternyata setelah saya lihat di bawah mata saya ini pucat, teman-teman. Menandakan saya kurang zat besi. Saya mengalami anemia. Nah, ternyata itu berpengaruh kepada mental, ya, dan juga kepada spiritual. Ternyata waktu itu saya berpikir, apakah saya lagi kurang rohani ya? Waktu saya saat teduh kok pagi nggak dapat apa-apa kayaknya gitu. Baca firmanku kayaknya nggak rasa apa-apa. Nah, ternyata itu dampak dari anemia, dari kurang zat besi. Apa yang menyebabkan itu? Saya terlalu banyak minum kopi dan minum teh, gitu ya. Jadi body ini perlu kita jaga baik-baik. Yang kedua, perasaan. Perasaan ini kita harus kenali, kita terima, ya. Kalau kita menghadapi pandemi, kita kecewa atau kita sedih, kita marah, ya kita terima dulu. Karena perasaan itu alarm, ya. Perasaan itu natural. Kita jangan langsung tolak, jangan denial. Ya, saya nggak tahu yang tadi isi di pandemi ini tetap semangat, benar-benar semangatkah, atau justru itu sebenarnya posisi denial terhadap sebuah perasaan yang lagi terjadi. Saya jujur, saya bingung. Ya, saya sedih. Saya bertanya-tanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Nah, saya kenali, saya terima, dan ini yang harus kita lakukan, kita ekspresikan juga dengan baik. Pikiran, di dalam pikiran, baiknya kita punya pikiran jelas, terang, dan tidak berhantu. Ya, unik ya, pikirannya tidak berhantu. Ya. Apa maksudnya pikiran tidak berhantu? Bukan berarti kita mikirin hantu terus, teman-teman ya. Tapi pikiran berhantu itu artinya di dalam pikiran kita kayak ada sesuatu yang menghantui kita. Tapi kalau ditanya, kenapa sih? Gitu. Kenapa sih Natalia, kenapa sih kamu kok kayaknya kelihatannya bingung, gelisah gitu ya? Nggak tahu, di pikiran saya kayaknya saya ngerasa ada sesuatu. Apa tuh sesuatu? Ya, nggak tahu. Pokoknya ada sesuatu yang kayaknya bikin pikiran saya tuh gelisah gitu ya, galau, perasaan saya jadi nggak enak gitu. Saya jadi feeling bad terus. Nah, ini apa yang ada di pikiran kita? Sesuatu yang harus dikenali. Nah, kalau pikiran kita terang, jelas, tidak berhantu, maka ini bisa digunakan untuk berpikir dengan jernih. Dan yang terakhir, spirit, teman-teman. Ini perkakas kita menghadapi dunia. Hubungan dengan pencipta berkualitas dan bertujuan. Artinya gini, selama ini kita cari Tuhan, kita beribadah buat apa sih? Apakah kita cari Tuhan itu kuadrannya positif atau negatif? Ya, kalau berkualitas dan bertujuan, hubungan kita dengan pencipta adanya di kuadran positif. Saya cari Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Saya cari kehendaknya karena saya ingin menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin melayani Tuhan, itu kuadrannya positif.
Tapi kalau saya beribadah karena saya takut ke neraka, gitu ya. Saya beribadah karena saya takut gagal, karena saya takut miskin. Nah, itu salah satu contoh di mana hubungan kita dengan pencipta itu adanya di kuadran negatif, gitu. Nah, teman-teman, inilah teman-teman dan Bapak Ibu juga saya lihat ada mungkin beberapa staf yang bergabung. Ya, ini perkakas kita, alat-alat dalam diri kita sendiri yang kita harus bisa kenali. Pertama kita kenali dulu, karena kalau tidak dikenali maka kita cenderung tidak gunakan. Ketika kita cenderung tidak gunakan, maka masalah-masalah tidak teratasi, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan ini? Berlatih tentunya. Menggunakan perkakas perlu berlatih. Ini juga saya perlu berlatih menggunakan ini, ya. Bagaimana caranya menggunakan ini? Menggunakan obeng, menggunakan tang, saya perlu berlatih. Nggak bisa dalam 1 hari saya pengen emosi saya baik, lalu besoknya tiba-tiba emosi saya baik. Perlu ada proses. Nah, mari kita berlatih. Ya, nanti kita mengenai pikiran berhantu dulu ya. Dalam pikiran kita ada hal-hal yang bisa menghambat kita untuk berpikir dengan jernih. Ya. Nah, ini nanti dalam latihannya saya mau teman-teman bisa mengenali ini. Ada keyakinan-keyakinan yang menghambat diri sendiri. Keyakinan-keyakinan ini memunculkan rasa, nah ini ya, saya tidak mampu, saya tidak mungkin, dan saya tidak layak. Secara garis besar dibagi 3 seperti ini. Nah, ini yang menjadi seperti hantu bagi pikiran. Contoh saya berikan ya. Misalnya salah satu, nanti lampirannya saya kasih ke pengurus, bisa teman-teman minta. Salah satu limiting beliefs atau keyakinan yang menghambat diri sendiri, salah satunya perfeksionis misalnya ya. Menjadi perfeksionis. Nah, kadang-kadang orang perfeksionis punya cara berpikir begini, saya lakukan sesuatu harus perfect. Harus perfect. Kalau nggak perfect bagaimana? Saya lebih baik nggak lakukan itu. Atau kalau nggak perfect, akhirnya saya berakhir dengan perasaan terpuruk. Perasaan buruk. Ya. Nah, ini perlu kita bingkai pikiran seperti ini. Apakah perfeksionis itu bagus, teman-teman? Jangan-jangan karena perfeksionis justru kita nggak bikin apa-apa dalam hidup ini, ya kan? Gara-gara perfeksionis, orang mau masuk kuliah sampai 10 tahun nyoba-nyoba gitu, nggak kuliah-kuliah gitu kan? Ya, kita bisa coba bingkai pikiran ini. Jangan sampai menghambat langkah kita ke depannya. Ya. Mungkin yang kita perlu lakukan adalah di pikiran kita bisa sampaikan, katakan pada pikiran kita, ayo coba dulu. Nggak apa-apa, coba dulu gitu ya. Coba dulu, lakukan dulu, nanti kalau ada kesalahan kita evaluasi. Kita perbaiki lagi, kita perbaiki lagi. Nah, itu cara membingkai pemikiran kita. Tapi memang tidak mudah, karena beliefs ini adalah sesuatu pola yang mungkin kita sudah biasakan dari kecil. Ya. Beberapa beliefs ini berkaitan dengan budaya atau keyakinan agama yang kita pegang. Tapi kita perlu uji, apakah memang seperti itu. Terus ada lagi bentuk lainnya, misalnya should statements. Waktu misalnya kita sedih menghadapi satu kegagalan ya, kita gagal nih, udah bikin judul bagus-bagus, ajuin buat skripsi, ditolak, gagal gitu ya. Terus kita punya pikiran should statements. Pokoknya kita pakai kata pokoknya dan harus. Ya. Saya harus berhasil. Saya nggak boleh gagal, gitu ya. Saya nggak boleh sedih. Saya harus semangat, gitu. Nah, baik nggak seperti ini? Sekilas terdengar seperti motivasi, ya. Tapi should statements itu seringkali ketika itu nggak terjadi dan kita nggak sanggup menerimanya, kita malah bisa terpuruk dalam perasaan negatif, feeling bad of ourselves. Jadi merasa buruk tentang diri sendiri, should statements itu ya. Banyak bentuknya yang lain, ada generalisasi, ada personalization. Personalization itu jika suatu kesalahan terjadi di keluarga besar saya, itu pasti salah saya, pasti saya yang bawa sial, hal-hal seperti itu. Teman-teman, ini perlu latihan untuk kita mengenali sehingga pikiran kita bisa dipakai dengan jernih. Ya, saya kasih contoh ya. Ini bagaimana cara kita melakukan bingkai untuk pikiran kita. Nah,
Kita berlatih menerima perasaan, membingkai pikiran, dan mengarahkan tindakan. Contoh, ada satu situasi. Situasinya PSBB ditambah lagi sebulan ke depan. Real ya, teman-teman ya. Ini situasinya beneran terjadi ternyata. Bagaimana perasaan kita? Sebenarnya perasaannya ini, bingung, kesal, kecewa. Ya. Sebagian orang bisa denial. Padahal dia bingung, padahal dia kesal, padahal dia kecewa. Tapi dia bilang, enggak kok, saya tetap semangat. Ya. Enggak kok, saya enggak sedih. Saya enggak bingung. Gitu. Padahal sebenarnya bingung. Nah ini bentuk denial. Waktu kita menyangkal, perasaan itu kita tolak atau kita redam, itu enggak selesai. Ya. Itu enggak selesai. Nanti larinya malah ke perasaan-perasaan yang lain. Nah ini perasaan. Nah yang masalah kemudian di sini. Pikirannya apa? Ini pikirannya dihantui dengan hopelessness. Ada belief yang namanya hopelessness. Ada ketiadaan pengharapan. Ada pola yang seperti ini misalnya. Jadi dia berpikir, sudahlah, hopeless, percuma kuliah. Bayaran jalan terus, tapi seperti nggak ada masa depan. Gitu ya. Muncul pikiran yang seperti ini. Akhirnya apa? Tindakannya. Karena pemikiran hopeless, tindakannya adalah dia mager, malas gerak, kualitas diturunin, ya, kualitas belajar diturunin, udah nggak ada gairah lagi, mager gitu ya. Belum lagi nanti kalau ditambahin jadi apa namanya, ada tindakan-tindakan yang lain gitu ya, selain mager. Nah biasanya kalau perasaan diredam, pasti ngegas kita. Ngegasnya kemana? Bisa ngegas keluar, artinya kita bisa marah-marah kok keluar, marah-marah kepada situasi, marah-marah kepada orang lain, dampaknya keluar gitu ya. Ada kucing nggak salah lewat depan kosan kita karetin gitu, kita ikat, terus kita lempar pakai sendal gitu ya, ngegas keluar. Atau kita bisa ngegas ke dalam. Ngegas ke dalam tuh arahnya jadi depresi. Ya, ini bisa burn out, bisa ada keinginan bunuh diri. Nah, itu kalau akhirnya jadi ngegas ke dalam ya. Tindakannya tuh dari situ. Nah, tindakannya mager. Kita lihat dampaknya apa terhadap diri sendiri. Dampaknya terhadap diri sendiri karena kita mager, akhirnya makin nggak maksimal. IP turun, semangat juang pudar, ya. Lain-lain lah. Jadi berantem sama pacar, gitu. Putus, segala macam. Ini dampak kepada orang lain. Dampak pada orang lain waktu kita nggak maksimal, waktu IP turun, semangat juang pudar, jadi nggak jelas hidupnya. Ortu marah karena kecewa. Ya, ada dampak terhadap orang lain. Akhirnya apa nih teman-teman nih? Nih, muncul situasi baru. Muncul situasi baru. Situasi barunya berupa masalah baru. Nah, itulah yang dialami orang Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun akhirnya ya. Gara-gara mereka berontak, yang tadinya 2 tahun mau masuk tanah perjanjian, ditambahin sama Tuhan. 38 tahun lagi. Sampai Tuhan bilang kayak gini, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Itu karena mindset loh. Karena mindsetnya Kaleb beda sama teman-temannya. Ya. Jadi teman-temannya munculkan masalah baru, memunculkan situasi baru yang akhirnya muter-muter di situ. Masalah baru dihadapi lagi dengan perasaan denial, pikiran berkabut, berhantu gitu ya. Terus tindakannya berulang lagi begitu, yang terjadi situation loop. Looping, berputar terus, masalah jadi bola salju yang membesar. Gitu. Tapi coba kita lihat contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Situasi dan perasaan sama ya. Kita lihat, situasi PSBB ditambah lagi sebulan ke depan. Perasaan memang bingung, kesal, dan kecewa. Kita terima, oke. Kita bingung, kita kesal, kita kecewa. Kita terima dulu ya. Ya, kalau memang seperti itu, jangan kita tolak perasaannya, jangan kita redam. Tapi yang bisa kita ubah adalah pikiran kita. Coba kita bingkai pikiran kita. Nah, dalam psikologi ini disebut sebagai reframing. Pikiran itu kita beri bingkai ulang. Ya. Kita bisa berkata begini dalam pikiran kita, situasi memang sulit, tapi saya bisa lakukan sesuatu yang produktif. Betul, saudara. Akhirnya pikiran ini memunculkan tindakan yang produktif. Cari lowongan,
lowongan jadi apa? Jadi penulis gitu ya. Nah, karena jadi penulis bisa dilakukan secara online, itu feasible, mungkin untuk dilakukan. Atau content writer sesuai kemampuan dan bidang. Ya, kita selain tindakan ini dampak terhadap dirinya, selain kemungkinan tambah penghasilan, ya bisa loh tambah penghasilan jadi content writer. Terus ada skill meningkat, skill menulis kita tentunya jadi meningkat kan, dan mungkin juga nanti di situ ada habit baru berupa jadi kita jadi sering baca buku, jadi cari referensi dan segala macam. Koneksi juga meluas gitu. Nah, akhirnya memberikan sebuah keuntungan kepada diri sendiri. Ketika kita lakukan ini terus-menerus, maka kemungkinan karir juga terbuka gitu ya. Ada kemungkinan peluang-peluang meningkat. Nah, kalau teman-teman biasa analisis SWOT, kalau strength-nya ditingkatkan, nanti opportunities-nya juga meningkat. Ada pintu-pintu yang terbuka gitu caranya. Nah, ada dampak terhadap orang lain. Ya, kalau diri sendiri penghasilannya tambah, skill-nya meningkat, ya, koneksi meluas, ortu happy, pacar senang gitu ya. Ada dampak yang positif kepada orang lain. Bahkan kalau kita sukses jadi pembicara seperti saya, seperti Coach Virgi gitu, menginspirasi orang lain. Ya, so masalah yang sama itu memicu pertumbuhan. Situasi barunya apa? New achievement, ada new skills, new experiences, ada new story. Ini jadi kisah kemenangan, bukan kisah nelongsok gitu ya. Jadi kisah kemenangan. Nah, coba saya mau minta dong ada satu contoh aja kali ya, satu contoh. Boleh siapa yang mau open mic? Dari mahasiswa dulu saya rasa. Dari mahasiswa, siapa yang mau open mic? Ajukan diri. Oke. Mungkin Eka bisa bantu saya, siapa kira-kira? Atau Eka sendiri? Mungkin kita minta Rianto kali ya, atau Johnson. Aku. Oke, siap. Siapa namanya tadi? Rianto, ada Rianto? Oke, nggak nyangkut ya. Dulu, Kak. Johnson. Oh, Johnson ya, boleh Johnson. Sip. Open Johnson, mic kalau bisa videonya juga ya, Dek. Betul. Oke. Mau pilih contoh yang mana? Situasi 1 atau situasi 2? Johnson? Gimana? Mau tunjuk orang lain mungkin? Oke, sebentar ya, Kak. Kita cari. Agak susah nih. Nggak ada kelihatan. Nggak ada. Lah. Oke, Johnson ya? Hadir Johnson. Ya. Oke, sip. Ya, Johnson lanjut. Situasi pertama, Bang. Situasi pertama, siap. Oke, gimana? Ini ceritanya, contohnya, Bang ya? Contoh, betul. Aduh. Situasinya hafal ya. Uang kuliah tiba-tiba di stop karena ortu di kampung sakit dan perlu biaya. Coba kita lihat contohnya yang ini. Nah. Perasaanmu gimana, Johnson, kalau berhadapan situasi itu? Kalau situasinya kayak gitu, perasaan mungkin yang pertama pasti bingung. Sedih lah. Sedih. Bingung, sedih. Ada lagi nggak? Mungkin ditambah lagi frustasi gitu. Wah. Oke. Terus biasanya kalau kamu bingung, sedih, frustasi menghadapi itu, pikirannya seperti apa?
Yang ada di pikiran apa? Pikirannya jadi nggak bisa apa ya, jadi kalau ada sesuatu itu jadi pikirannya pengennya marah terus gitu. Marahnya kenapa? Marahnya yang nggak tahu, nggak karuan gitu, mau lihat apa-apa aja buat orang, mungkin orang. Oke, biasanya tindakan yang muncul apa kalau kamu di pikiran marah nggak tahu kenapa? Tindakannya apa? Tindakannya Tindakannya mungkin dari apa, lebih banyak ke ini, menyendiri terus. menyendiri. Oke, Iya. ngegas ke dalam nih berarti ya. Iya. Oke. Dampaknya apa terhadap diri sendiri kalau kamu menyendiri terus? Dampaknya ya jadi kayak apa ya, kayak orang lain itu jadi mikir kayak apa gitu dengan aku gitu, mungkin ada apa gitu dengan dia atau masalah besar gitu, jadi orang mikir ke lain gitu mungkin. Itu mungkin apa yang kamu pikirkan tentang pikiran orang lain ya. Kalau buat Ya. kamu sendiri, dampaknya apa buat kamu sendiri? Dampaknya kalau mungkin bisa jadi kalau kayak gitu bisa stres, Bang. Oke. Mungkin kalau menyendiri terus bisa nggak misalnya jadi nggak mandi berhari-hari, terus jadi apa namanya, jadi penyakitan gitu kan? Iya, kemungkinan, Bang. Oke, dampak terhadap orang lain apa? Ya mungkin dijauhin lah sama teman-teman, dan mungkin orang itu kan jadi kita relasi dengan orang teman-teman kita sekitar itu jadi kurang gitu, Bang. Jadi kayak ya udahlah, dia udah enak menyendiri katanya, jadi lebih nggak usah lah didekatin gitu. Oke, relasi jadi kurang baik ya? Iya. Jadi rentan konflik gitu ya? Iya, Bang. Masalah yang tadi itu kira-kira selesai nggak? Nggak bakalan selesai, Bang. Malah nambah. Oke, situasi barunya ada masalah baru ya? Iya. Nah, sekarang coba Johnson berlatih untuk situasi sama, perasaan sama, coba pikirannya dibingkai ulang. Sama. Tadi situasinya kan uang dari ortu stop, uang kuliah dari ortu stop karena ortu perlu, ya, uang kuliah tiba-tiba di stop karena ortu di kampung sakit dan perlu biaya, ya. Situasinya sama ya. Perasaan Iya, tadi Bang. Johnson bilang bingung, sedih, terus frustasi ya. Sekarang Iya, coba pikirannya dibingkai ulang. Ada pikiran lain kah yang lebih positif? Kalau dibingkai ulang pikirannya, kalau tadi kan bingung, mungkin apa ya kalau pikiran ya, mungkin dikasih apa, mikirnya wah ini aku jangan putus asa gitu, harus cari jalan keluar gitu. Oke, cari jalan keluar. Iya. Kira-kira apa yang kepikiran, apa jalan keluarnya? Kalau aku sih cari kerja, Bang. Cari kerja. Mantul. Iya. Oke. Tindakannya berarti langsung ya, cari kerja ya? Iya, Bang. Oke. Terus dampaknya gimana? Dampaknya ya tidaknya adalah sedikit membantu orang tua untuk jadi kita nggak perlu lagi minta sama orang tua gitu. Mungkin bisa berkurang lah, mungkin yang biaya yang dikirim bisa kita minta mungkin hanya sedikit gitu.
Oke. Ya, karena kamu punya tambahan penghasilan ya. Iya, Bang. Beban orang tua juga dampak terhadap orang lain berarti? Nah, dampaknya ya kayak kita teman-teman tuh lebih senang gitu dengan kita gitu. Oke, punya penghasilan tambahan, beban ortu berkurang gitu ya. Ya. Terus teman-teman, hubungan dengan Banyak. teman juga kemungkinan Baik. membaik. Ya. Pacar bagaimana pacar? Baik. Oke. Ya, jadi muncul situasi baru. Situasi barunya setidaknya Johnson sekarang jadi kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi punya pengalaman. Iya, benar, Bang. Dan itu memicu pertumbuhan. Oke, tepuk tangan dulu secara virtual buat Johnson. Terima kasih Johnson buat makasih, Bang. contohnya. Teman-teman yang lain bisa coba relate ke diri sendiri ya tentang situasinya. Nah, perlu juga mengenali situasi dengan jelas. Ini situasinya apa, pemicunya, lalu perasaannya apa. Perasaan jangan ditolak, jangan buru-buru diubah, diterima dulu. Baru nanti pikiran kita yang bisa kita bingkai, gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah latihan untuk bagaimana kita membingkai pikiran. Nah, teman-teman, ini nggak bisa kita berubah pikiran dalam satu hari. Ya, Jack Ma, teman-teman mungkin tahu Jack Ma itu adalah waktu kecil salah satu orang yang paling miskin mungkin ya di China, dan saat ini di usianya yang ke-55 tahun, Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di China. Ya. Dan perjalanan hidupnya itu tidak dibangun dalam 1-2 hari. 40 tahun mungkin. Kayak orang Israel tadi, 40 tahun. Dia dalam keadaan miskin, dia mulai berpikir saya harus lakukan sesuatu, bangun pagi jam 4, naik sepeda ke tempat yang banyak turisnya, dia mulai ajak ngobrol turis, pakai bahasa Inggris gitu ya. Tiap hari dia lakukan itu. Dia naik sepeda 40 km loh. Tiap hari dia lakukan itu, sampai akhirnya bahasa Inggrisnya mahir, lancar. Ya, dia punya skill bahasa Inggris. Dan sebenarnya perjalanan hidupnya juga nggak mulus ya. Banyak, Jack Ma adalah orang yang paling banyak menghadapi tantangan. Suatu ketika KFC di China dibuka, 24 orang melamar ke KFC, 23 diterima dan 1 ditolak, yaitu adalah dirinya sendiri. Gitu. Ini mungkin bisa mematahkan semangat ya buat orang yang mindsetnya mungkin pikirannya berhantu atau tapi dia tidak lakukan itu. Oke, nggak apa-apa saya ditolak, ini berarti bukan bidang saya. Dia coba lagi yang lain. Dia daftar kuliah ke Harvard beberapa kali ya, saya lupa tuh berapa kali, mungkin ada juga 10 kali ya, dia daftar dan ditolak terus. Akhirnya setelah sukses dia malah jadi pembicara di Harvard. Terus dia buka bisnis, 3 kali buka bisnis, ya, nggak dikasih modal, nggak dipercaya orang, dibilang penipu dan segala macam. Gitu. Nah setelah berkali-kali berusaha, berjuang, terus bangkit, membingkai ulang pikirannya, akhirnya Jack Ma berhasil dengan Alibaba.com. Ini menjadi apa yang dia bangun. Dan dia katakan begini, apa yang Anda punya sekarang tidak diputuskan hari kemarin, tapi diputuskan 15 tahun lalu, usaha Anda. Jadi 15 tahun kemudian, hidup Anda dibuat berdasarkan keputusan hari ini. Itu kata Jack Ma. Oke, kita sudah sampai di akhir dari sesi saya. Ini ada latihan pribadi yang teman-teman nanti bisa coba buat. Ya, menggunakan referensi dari lampiran self-defeating beliefs, temukanlah minimal 2 beliefs yang menurut Anda paling menghambat diri Anda. Nanti lampiran beliefs-nya saya serahkan melalui WA pengurus. Silakan teman-teman yang ingin relate hidup pribadinya dengan latihan ini. Saya yakin jika teman-teman komitmen dan mau lakukan latihan ini, pasti akan ada dampaknya. Khususnya untuk melalui masa pandemi ini. Gitu ya. Nah ini teman-teman bisa screenshot atau nanti materi saya berikan aja ya. Oke, itu sesi saya hari ini. Minggu depan, ya makanya saya berharap teman-teman bisa ikut minggu depan dan ajak teman-teman yang belum ikut, karena minggu depan saya dan Coach Virji akan bahas sesuatu yang lebih dalam, lebih teknik. Ada 2 teknik yang bisa kita coba gunakan untuk mengatasi burnout. Ya.
Yang lainnya akan saya jelaskan juga, tapi setidaknya 2 teknik ini sebagai sneak preview mungkin teman-teman mau coba juga. Ya, saya jelaskan ada 2 teknik. Pertama namanya morning frog, yang kedua share your joy. Ya, kalau teman-teman mau bicara soal energi, itu kita bicara tentang bagaimana preserve energy, mengelola energi kita yang sudah ada, dan bagaimana kita menambah energi. So preserve dan explore ya, preserve dan explore. Caranya 2 ini. Yang pertama teknik morning frog. Teknik morning frog gini. Jadi Mark Twain, seorang penulis, dia katakan begini, jika tugasmu adalah makan katak, maka makanlah katakmu pagi-pagi. Ya. Makan katak itu dipandang sebagai kegiatan yang enggak banget deh, tugas yang enggak enak banget, membebani banget. Gitu ya. Maka makanlah katakmu pagi-pagi. Dan jika tugasmu adalah makan 2 katak, mulailah dengan makan katak yang paling besar terlebih dahulu. Ya, teman-teman kalau punya suatu tugas ya harian, maka tugas apa yang paling membebani teman-teman kerjakan pagi-pagi. Make it early. Karena cara terbaik untuk mengerjakan sebuah tugas adalah langsung mengerjakannya. Percaya atau tidak, teman-teman, energi yang kita butuhkan untuk mengerjakan suatu tugas itu energi yang kita butuhkan untuk memikirkan suatu tugas, ya, itu sama besarnya dengan energi yang kita butuhkan dengan langsung mengerjakannya. Jadi teman-teman bisa kebayang ya, kalau satu tugas besar kita tunda-tunda mengerjakannya, sembari kita mikirin itu seharian, akhirnya kita butuh tenaga double buat itu. Dan dalam jangka panjang ini bisa memicu burnout buat teman-teman. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman taruh tugas yang paling berat itu di belakang, kemungkinan adalah ketika kalian mengerjakan tugas-tugas yang lain kan energinya sudah kepake. Nah, sementara sambil mikirin tugas yang berat itu, dan di akhir hari kalian akan mengerjakannya dengan energi yang sudah tinggal sisa dan kualitasnya pun tentu kurang baik. So, teman-teman bisa coba daftarkan tugas apa yang paling berat setiap harinya, dan lakukan pagi-pagi, kerjakan pagi-pagi. Karena apa dampaknya? Ketika kita menyelesaikan tugas terberat pagi-pagi atau lebih dulu, maka akan ada sense of achievement, ada joyfulness yang muncul. Ya, oh, saya sudah ngerjain tugas yang berat nih. Maka tugas yang lain, teman-teman, tugas yang lain itu akan lebih mudah kita kerjain. Karena kita udah ketambahan energi pagi-pagi. Ya, udah selesai tugas yang paling beratnya, energi bertambah. Nah, yang tadi preserve, mengelola energi, yang ini menambah. Setelah energi bertambah, kerjakan tugas yang lain dengan joyful. Dan teman-teman bisa lakukan share your joy. Bagikan sukacitamu hari ini. Ya, coba tiap malam dicatat hari ini apa yang sudah dicapai, achieve apa, walaupun itu kecil, coba tuliskan, ini joyfulness saya. Oh, hari ini saya berhasil mengerjakan tugas dari dosen saya yang paling killer misalnya ya, gitu ya. Saya berhasil mengerjakannya dan ini memuaskan dia karena kualitasnya seperti yang beliau harapkan. Gitu. Share your joy. Dengan kita berlatih share your joy, maka ini akan menambah energi kita. Ya, oke. Bahan saya habis sampai di sini. Saya buka kesempatan untuk teman-teman boleh bertanya atau diskusi. Silakan, yuk. Ya, rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jika ada pertanyaan, boleh langsung di kolom chat atau raise hand ya. Kita perpanjang waktu sampai dengan 12.45, karena materi kita baru selesai 12.30. Jadi, jika ada pertanyaan, mungkin kami akan buka 1-3 penanya terkait dengan materi kita. Karena memang materi ini kita bukakan dalam 2 kali pertemuan. Jadi, mungkin ada beberapa hal yang bagi kita agak nanggung, begitu ya. Jadi, kami berharap minggu depan kita kembali hadir karena akan ada materi lanjutan dari pertemuan kita hari ini. Karena memang sifatnya ini juga coaching buat kita, melatih kita sehingga ada habit baru yang bisa kita bangun di tengah pandemi yang belum berlalu dan bahkan PSBB besar-besaran yang akan berlangsung minggu depan. Begitu. Maka jika ada pertanyaan boleh diajukan buat Kak Virgin ataupun juga Kak Yosep dari 2 materi yang sudah disampaikan. Begitu. Mungkin boleh di kolom chat, nanti saya akan bacakan, atau raise hand, teman-teman atau Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh langsung mengajukan pertanyaan. Apakah ada?
Sembari menunggu, mungkin dari Kak Virgin ada hal menarik yang bisa disampaikan terkait pertemuan kita minggu depan supaya buat kita yang mungkin tadi datangnya sudah setengah jalan tertarik juga untuk datang di pertemuan kita minggu depan, begitu. Monggo Kak. Oke. Jadi teman-teman tadi di dalam chat Reta kayaknya atau siapa lah ya yang udah menaruh ada grup ya, ada WA grup. Teman-teman dipersilahkan atau termasuk Bapak Ibu kalau ada yang mau join silahkan gitu ya. Di dalam grup ini seminggu ke depan kenapa kita kasih jeda 1 minggu, apa yang tadi dicoba diungkapkan atau diberikan oleh Yosef, kepingin banget supaya teman-teman coba praktekin ya, bukan cuma mencari core belief atau pikiran-pikiran yang kadang-kadang menghancurkan kita gitu ya, karena pikiran-pikiran ini nggak membangun pikiran-pikiran negatif. Dalam 1 minggu ini kira-kira muncul nggak kejadian-kejadian yang rasanya membuat teman-teman drop atau down. Nah, belajar bagaimana menyikapi situasi itu dengan cara yang baru. Tadi kan sempat diajarkan bicara soal reframing ya. Pola pikir baru akan mempengaruhi tindakan kita dan akan mempengaruhi kepada diri maupun kepada orang lain. Nah, ini salah satu cara gimana kita bisa survive di tengah-tengah pandemi dengan situasi yang terus-menerus berubah ya. Jadi saya mau tahu sebenarnya dari para peserta yang ikut di acara siang hari ini kira-kira mulai memahami nggak dan berefek nggak kepada kehidupan kalian. Ini bukan cara baru sih sebenarnya, kami sudah coba juga mengajarkan kepada para pemuda, kepada remaja, dan ternyata itu sudah mulai memberi dampak kepada mereka, jadi mereka punya semangat ya, dan bagaimana mereka juga punya energi yang terus terbangunkan lewat morning frog tadi. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin harus dilatih, makanya kita jeda 1 minggu. So, lewat grup ini, anytime kalau teman-teman pengen share pengalaman kalian, anytime teman-teman mau tahu ini gimana Kak, saya ngadepin ini, saya masih bingung, silahkan. Jadi saya sama Yosef menyediakan diri untuk menolong kalian di dalam 1 minggu ke depan. Supaya next week kita ada cerita nih, waktu dijalanin kira-kira efeknya gimana ya? Kalau susah, itu kenapa ya? Misalnya. Lalu juga ada cerita-cerita little achievement lah ya, harapannya. Di mana teman-teman akhirnya mulai bisa saling mensupport satu sama lain, sehingga waktu masuk ke minggu depan, kita akan latih habit lagi yang lain. Ini jadi bertahap nih, habit ini dulu diajarin. Nanti minggu depan ada lagi nih yang kita bagiin lagi. Ya, sehingga kita bisa sama-sama ya seluruh dari teman-teman yang ngalamin ombang-ambing, kita tuh udah tahu nih gimana caranya menghadapinya situasi ini. Kira-kira begitu kali ya, Eka ya. Itu mungkin Ocep mau menambahkan sesuatu, Yosef? Saya sependapat dengan Coach Virgi ya. Sudah cukup ya, saya rasa ya. Aha. Oke, adakah yang mau bertanya atau berkomentar atau istilahnya tadi kan situasi dari kami. Mungkin teman-teman cerita situasi yang real yang kalian hadapi gitu kan. Please join WA grupnya ya teman-teman ya. Karena lewat WA group inilah sebenarnya satu-satunya sarana kami bukan cuma kasih tahu, tetapi juga kami pengen banget ketika kalian praktekin hasilnya gimana. Ya. Udah jelas kan semuanya, Kak? Udah jelas? Kak Eka masih Nah, kalau di WA saya berharap teman-teman
Sip. Oh, Eh, Kak. betul. Mungkin kenapa? kami yang tadi baru berjoin di tengah jalan ada agak sedikit memang agak kebingungan. Mungkin nanti materi yang sudah disampaikan kami bisa share sehingga memang kita bisa mengikuti dengan berlahan begitu ya. Sehingga minggu depan paling tidak kami bisa join dari awal karena memang tadi kita juga ada raker dan berharap tidak mengurangi semangat kita di dalam masa-masa pandemi ini. Itu yang memang kita harapkan melalui sesi kita 2 kali ini karena memang pandemi belum tahu kapan berakhir, tapi kita yang akhirnya berselancar di atas pandemi. Ya, karena betul. ada pembicara menyatakan kita nggak bisa melawan gelombang ketika datang, tapi bagaimana kita berselancar di atas gelombang sehingga meskipun itu sulit, kita menikmatinya, begitu ya, berjuang. Karena memang banyak keluhan di antara kami juga para pekerja sudah mulai burn out, begitu ya, lelah juga WFH ataupun banyak kekhawatiran-kekhawatiran, tapi dengan energi-energi baru dan juga pemahaman-pemahaman baru yang bisa kita terima melalui materi kita hari ini dan minggu depan, paling tidak membekali kita, begitu ya, punya pikiran dan juga kesehatan mental yang baik untuk terus berkarya. Begitu kali ya, Kak Yosef dan juga Kak Virgin. Jadi kembali kami mengundang minggu depan, mari semua kembali bergabung di Jam Kerohanian Kamus dengan pembicara. Thank you. Ya, dengan pembicara kita tetap Kak Virgin dan juga Kak Yosef, karena memang kita bekerja sama dengan Puzzle of Life, begitu. Jikalau tidak ada pertanyaan, materi ini pun kan dari record ya, jadi buat teman-teman yang atau Bapak Ibu yang bisa di-share gitu sama grup tadi gitu kan, jadi supaya pada akhirnya bisa paham secara keseluruhan. Kalaupun kurang dipahami, kawan-kawan boleh bertanya juga di grup WA yang sudah dibuat itu, ya. Ya, benar. Dan memang nanti kami akan tayangkan ulang rekaman kita, ada acara kita hari ini di YouTube-nya UPKK. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bisa nanti klik link yang mungkin kan kami kirimkan menyusul supaya kita tidak tertinggal untuk pertemuan minggu depan. Dan untuk evaluasi, saran, masukan, pengembangan pelayanan kita, kami sudah mengirimkan link evaluasi dan juga daftar hadir, maka kami mohon partisipasi kita juga menyediakan waktu sesudah selesai acara, mengisi form yang ada, sehingga kami juga melakukan evaluasi dari acara kita. Begitu. Jikalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Biarlah kiranya di masa-masa yang sukar ini, iman kita tidak mundur, tapi semakin berpaut kepada Tuhan dan mengimani dan mengamini bahwa Tuhan senantiasa memelihara pribadi kita, keluarga kita, dan juga Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih untuk tim Puzzle yang telah hadir, baik Kak Virgin maupun juga Kak Yosef. Tetap sehat semuanya supaya kita kembali bertemu di udara di room Zoom yang sama di minggu depan. Dan saya minta kesediaan Kak Yosef menutup dalam doa, begitu ya, untuk mengakhiri acara kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, mari semua rekan-rekan mahasiswa, juga Bapak Ibu, baik staf, dosen maupun pimpinan, saya ajak kita untuk menutup acara kita siang hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pencipta, pemilik, dan perencana agung atas hidup kami bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan karya tangan-Mu. Melalui masa-masa yang sukar sekalipun, kami boleh percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Tetapi Tuhan, sebagai domba-domba gembala-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, kami mohon Tuhan ajar kami, latih dan didik kami untuk hidup sebagai umat pemenang. Baik dalam peran kami sebagai mahasiswa, sebagai pendidik, maupun sebagai pimpinan, biarlah Tuhan kami boleh tetap menjalankan fungsi kami dengan baik, sekalipun keadaan serba tidak memungkinkan. Biarlah justru melalui keadaan ini, Tuhan membentuk kami dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk materi yang boleh disajikan, biarlah kiranya ini boleh menjadi satu manfaat bagi anak-anak-Mu. Juga pertemukan kami kembali di minggu depan dalam pertemuan selanjutnya.
dan kami boleh kembali belajar bersama dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati, menyertai UPKK UKI dan Universitas Kristen Indonesia terus menjadi terang, menjadi garam dan berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank Ya, you. terima kasih buat kawan-kawan. kehadiran Semoga kita Bapak ketemu Ibu, lagi. saudara-saudari. Ya, benar sekali. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa isi formnya kita tadi ya, saudara-saudari terkasih, sehingga jadi masukan buat UPKK di dalam pelayanan kita ke depan. Begitu. Dan jangan lupa makan siang, karena makan siang tidak disiapkan oleh kita. Kami hanya menyediakan makan siang virtual. Jadi kalau mau ya kami kirim, kalau tidak ya boleh beli sendiri begitu ya. Jaga kesehatan semua dan boleh saling menyapa. Jikalau kita mau saling menyapa di room ini silakan karena mungkin sudah lama ketemu juga gitu ya. Kak Eka. Ya. Jangan lupa foto, Foto. Oh iya betul. Saya lupa ya. Mari buka apa namanya? Oh, video kita masing-masing ya supaya kita bisa Natalia, diabadikan. Kak Yosef. Hai, Natalia, hai. Mungkin tim UPKK bisa pandu berapa kali klik supaya kami tidak kekeringan gigi ketika bersenyum. Kak Yosef, Oke, terima Kak Yosef kasih. terima kasih ya sudah. Saya coba pandu ya. Natalia. Oh, kita ketemu di sini. Iya, senang ketemu Kak Yosef lagi. Sama-sama Pak. Thank you ya. Bapak. Oke, Tuhan kita berkati akan ya. foto bersama secara virtual. Bikin senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lagi. Kita nggak tahu di giliran mana, tapi tetap senyum aja ya. 2, 3. Ditahan senyumnya. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kehadirannya Bapak. Sip, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di pukul 11 sampai 12.30 jam kerohanian Oke. Kampus UKI. Oke. Jaga kesehatan ya. Dadah Terima kasih Kak semuanya. Yosef. Bye. Natalia. Tuhan Bye. berkati. Thank you semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jangan lupa dikirim ya. Ini makan siang. Bu Eli Ben. makan siangnya apa? Bagi dong. Ya, sayur ikan. Yang penting yang Sehat tuh, Bu. sehat lah. Eka udah makan? Belum, Bu. Habis Ibu saya makan nih kayaknya. Oke, selamat makan siang ya, Kak. Ya, Ibu. Sukses selalu. Sehat-sehat. Ya, Ibu. Dah. Nah. Makasih Eka buat pelayanannya ya. Ya, Ibu siapa nih? Ibu Feni kah? Ibu Jonifa kah? Nggak kelihatan mukanya. Iva. Ah, ya, sehat Bu Iva. Bye-bye. Bye, Ibu.